Selamat datang kembali semuanya. Robotika dalam konstruksi bukan lagi konsep yang jauh. Di seluruh dunia, mesin-mesin otomatis besar dan sistem robot bergerak memasuki lokasi pembangunan dengan janji untuk mengubah seberapa cepat rumah bertingkat dapat diselesaikan. Mesin-mesin ini bervariasi dari gantry perakit rangka yang besar hingga unit otonom yang lebih kecil yang mengangkut material dan melakukan tugas-tugas presisi. Dengan mengintegrasikan perangkat lunak canggih untuk interpretasi desain, robot-robot ini dapat mengikuti rencana arsitektur yang kompleks tanpa penundaan dan ketidakkonsistenan yang terkadang terjadi pada pekerjaan manual. Hasilnya adalah kecepatan kerja yang dulunya tidak terbayangkan dalam proyek pembangunan perumahan. Beberapa sistem bahkan dapat melakukan penyesuaian di tempat jika kondisi lokasi berubah, memungkinkan proyek tetap sesuai jadwal dan menjaga akurasi tinggi. Dalam proyek percontohan saat ini, kru robot merakit seluruh kerangka struktural hanya dalam beberapa hari. Sistem ini bekerja terus-menerus tanpa perlu istirahat, sementara sensor dan pemantauan berbasis AI memastikan setiap elemen diselaraskan dengan toleransi yang tepat. Dinding, lantai, bahkan segmen atap dapat diprefabrikasi dan dipasang dengan cepat, dengan robot mengoordinasikan gerakan untuk menghindari tabrakan dan mengoptimalkan alur kerja. Operator manusia tetap berada di lokasi, tetapi peran mereka bergeser dari konstruksi fisik menjadi mengawasi mesin, memeriksa kualitas, dan menyelesaikan masalah yang memerlukan pengambilan keputusan adaptif. Kombinasi otomatisasi presisi dan pengawasan manusia ini mengubah peran tim konstruksi, dengan beberapa proyek melaporkan pengurangan total waktu pembangunan hingga 70% dibandingkan dengan metode tradisional. Salah satu terobosan yang memungkinkan kecepatan ini adalah otomatisasi modular. Robot dapat menangani komponen prat cetak besar, memosisikannya dengan akurasi milimeter, lalu mengamankannya menggunakan pengencang atau sistem pengelasan otomatis. Proses ini menghilangkan kebutuhan akan pengukuran ekstensif di lokasi dan penyesuaian manual. Dalam beberapa kasus, seluruh bagian pipa dan kabel listrik diintegrasikan ke dalam modul sebelum tiba, mengurangi jumlah langkah yang diperlukan di lokasi konstruksi. Setelah struktur utama berdiri, robot yang lebih kecil dapat menangani pekerjaan interior seperti penempatan insulasi, pemasangan dinding gipsum, dan bahkan pengecatan. Urutan ini diatur dengan cermat oleh perangkat lunak kontrol pusat, yang dapat dipantau dari jarak jauh, memungkinkan spesialis untuk mengawasi beberapa lokasi dari kantor pusat, dan merespons dengan cepat setiap masalah teknis. Robot konstruksi juga membawa keunggulan keselamatan yang baru. Tugas-tugas yang melibatkan pengangkatan berat, pekerjaan di ketinggian berbahaya, atau paparan terhadap material berbahaya dapat dilakukan sepenuhnya oleh mesin. Ini mengurangi risiko cedera bagi pekerja manusia, yang telah menjadi tantangan lama dalam industri ini. Kamera, sensor LiDAR, dan pemindai lingkungan melacak aktivitas di sekitarnya, memastikan robot beroperasi dengan aman bahkan di lingkungan campuran dengan orang di dekatnya. Sistem dapat mendeteksi perubahan mendadak, seperti seseorang memasuki zona terlarang, dan menghentikan operasi secara instan. Protokol keselamatan dibangun di setiap tahap proses. Dan dalam beberapa kasus, mesin dapat mengirim peringatan otomatis kepada supervisor jika gerakan atau getaran yang tidak biasa terdeteksi pada struktur yang sedang dirakit. Kecepatan kerja robot-robot ini berasal dari gabungan ketahanan mekanis dan koordinasi digital. Daripada tim-tim terpisah yang bekerja secara berurutan, seperti kru fondasi, kru rangka, dan tukang finishing, robot bisa bekerja secara paralel. Sementara satu mesin memasang panel lantai, mesin lain bisa memasang dinding, dan mesin lainnya bisa menangani segmen atap. Perangkat lunak menjaga tugas-tugas tetap sinkron sehingga kemajuan stabil dan tanpa waktu henti. Paralelisasi ini berarti rumah bertingkat yang dulunya membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk diselesaikan, kini bisa dibangun dalam hitungan hari. Di pasar dengan permintaan tinggi, ini berarti pembangunan puluhan rumah bisa diselesaikan dalam waktu yang dulunya dibutuhkan untuk menyelesaikan hanya beberapa rumah. Ini memberikan keunggulan kompetitif yang besar bagi para pengembang. Selain kecepatan dan keamanan, konstruksi robotik menawarkan konsistensi yang luar biasa. Setiap pemotongan, sambungan, dan pengencangan dilakukan persis seperti yang diprogram. Ini mengurangi limbah, karena lebih sedikit bahan yang dibuang karena kesalahan, dan menghasilkan komponen yang lebih pas yang meningkatkan integritas struktural bangunan secara keseluruhan. Misalnya, dinding yang dirakit oleh robot cenderung tidak memiliki permukaan yang tidak rata, yang membuat tugas-tugas selanjutnya seperti memasang perlengkapan dan lemari lebih cepat dan mudah.
Seiring waktu, kualitas konsisten yang dihasilkan oleh sistem robotik dapat mendefinisikan ulang standar bangunan dan proses inspeksi. Konsistensi juga mengurangi perselisihan antara kontraktor dan klien, karena produk jadi sesuai dengan desain yang disepakati dengan lebih tepat, menurunkan kemungkinan pengerjaan ulang yang mahal. Di daerah perkotaan yang lahannya terbatas, sistem ini bisa sangat efektif. Robot yang ringkas dan bergerak bisa bekerja di lahan sempit, mengangkat material dengan presisi di lokasi yang tidak bisa dijangkau derek besar. Alat perencanaan otomatis bisa membuat jalur paling efisien untuk setiap mesin, mengurangi pergerakan yang tidak perlu, dan meminimalkan gangguan di area sekitar. Ini memungkinkan pembangunan berjalan di lingkungan padat penduduk dengan lebih sedikit kebisingan dan gangguan pada lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan. Kemampuan membangun rumah bertingkat di lingkungan seperti itu membuka peluang baru untuk pengembangan perumahan kota, terutama di daerah yang permintaannya tinggi, tetapi lahan yang tersedia langka. Beberapa proyek bahkan bisa menyelesaikan pembangunan tanpa menutup penuh jalan di dekatnya. Menjasa aktivitas tinggal selenong demes the Dauphin Noldeng Kede. Sudah ada contoh kru robot menyelesaikan proyek dalam beberapa kondisi yang sangat menantang. Beberapa di antaranya beroperasi dalam suhu ekstrem, sementara yang lain menangani konstruksi di daerah di mana kekurangan tenaga kerja tradisional telah menunda proyek selama bertahun-tahun. Dalam setiap kasus, robot disesuaikan dengan lingkungan lokal melalui penyesuaian dalam pemrograman dan perangkat keras. Misalnya, di iklim panas, komponen dirancang untuk menahan tekanan panas. Sementara di daerah yang lebih dingin, sistem diisolasi untuk melindungi elektronik sensitif. Adaptasi ini memungkinkan sistem robot bekerja dengan andal hampir di mana saja. Contoh penting datang dari daerah pesisir di mana mesin membangun rumah bertingkat yang dirancang untuk menahan banjir, menyelesaikannya berminggu-minggu lebih cepat dari yang diperkirakan meskipun cuaca menantang. Meskipun sistem ini berkembang pesat, mereka tidak menghilangkan kebutuhan akan pekerja manusia yang terampil. Sebaliknya, sifat keterampilan tersebut bergeser. Operator harus memahami cara memprogram dan memelihara sistem robotik, menafsirkan umpan balik sensor, dan membuat keputusan saat situasi tak terduga muncul. Hal ini telah menciptakan permintaan akan program pelatihan yang mengajarkan pekerja konstruksi cara beralih ke peran pengawasan dan teknis. Seiring waktu, seluruh jalur karier di bidang konstruksi akan ditentukan oleh kemampuan untuk bekerja bersama sistem otomatis, sama seperti bagaimana otomatisasi industri mengubah manufaktur. Perusahaan yang berinvestasi dalam pelatihan ini menemukan bahwa tenaga kerja mereka beradaptasi lebih cepat dan mampu beroperasi lebih efisien dengan teknologi baru, menghasilkan jadwal proyek yang lebih lancar. Salah satu fitur paling mengesankan dari sistem konstruksi robotik adalah kemampuannya untuk terintegrasi dengan alur kerja desain digital. Rencana arsitektur yang dibuat dalam perangkat lunak CAD dapat langsung ditransfer ke sistem control roll robot, menghilangkan beberapa langkah terjemahan manual. Ini mengurangi risiko salah tafsir dan mempercepat dimulainya konstruksi. Selain itu, alat simulasi dapat memodelkan seluruh proses pembangunan sebelum material pertama tiba, mengidentifikasi potensi masalah di awal dan mengoptimalkan urutan konstruksi. Pendekatan kembar digital ini memungkinkan manajer proyek untuk menjelajahi berbagai urutan pembangunan dan memilih yang akan menghemat waktu paling banyak tanpa mengorbankan kualitas, memberi mereka kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan data sebelum pekerjaan dimulai. Meskipun kemajuan pesat, tantangan tetap ada. Sistem robotik membutuhkan investasi awal yang besar, yang mungkin sulit dikelola oleh perusahaan konstruksi kecil. Pemeliharaan adalah perhatian lain. Meskipun robot dapat bekerja terus-menerus, mereka harus diservis secara teratur untuk menghindari waktu henti. Rantai pasokan untuk suku cadang khusus dan pembaruan perangkat lunak juga harus dijaga. Lebih lanjut, kode bangunan lokal mungkin perlu diperbarui untuk memperhitungkan metode konstruksi baru, terutama di daerah di mana peraturan lambat beradaptasi dengan perubahan teknologi. Beberapa yurisdiksi sudah membuat pedoman untuk konstruksi otomatis, tetapi di tempat lain, proses persetujuan masih mengasumsikan tenaga manusia untuk langkah-langkah kunci, yang dapat memperlambat adopsi. Kedepannya, perluasan konstruksi robotik kemungkinan akan didukung oleh kemajuan berkelanjutan dalam ilmu material dan sistem energi. Material bangunan yang lebih ringan dan kuat akan mengurangi beban pada lengan robot dan alat pengangkat,
Sementara teknologi baterai yang lebih baik akan memungkinkan robot bergerak beroperasi lebih lama di antara pengisian daya. Sistem tenaga berbantuan surya dan pengereman regeneratif untuk mesin besar dapat lebih meningkatkan efisiensi. Peningkatan ini akan memungkinkan robot menangani lebih banyak tugas konstruksi tanpa gangguan. Perkembangan baru dalam material komposit juga dapat memungkinkan bagian-bagian pras yang mencakup insulasi, perkabelan, dan lapisan akhir dalam satu unit, menyederhanakan prosesnya lebih jauh. Bagi pengembang perumahan, daya tarik kru konstruksi robotik sangat jelas. Waktu pembangunan yang lebih cepat berarti penjualan yang lebih cepat dan pengurangan biaya operasional untuk proyek. Kualitas yang konsisten mengurangi klaim garansi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Di daerah dengan permintaan perumahan yang tinggi, kemampuan untuk menyediakan rumah dalam waktu yang jauh lebih singkat dari cara tradisional dapat mengubah dinamika pasar. Pemerintah kota juga dapat merasakan manfaat dari ketersediaan perumahan yang lebih cepat, membantu mengatasi kekurangan di daerah yang berkembang. Di pasar yang kompetitif, pengembang yang mengadopsi sistem ini lebih awal mungkin dapat mengamankan lebih banyak kontrak dan memposisikan diri sebagai pemimpin dalam teknik pembangunan modern, mendapatkan keuntungan jangka panjang. Kita sekarang melihat awal dari fase baru dalam konstruksi, fase di mana citra tradisional lokasi bangunan yang penuh dengan pekerja manual digantikan oleh tim sistem robotik yang terkoordinasi, bekerja dengan presisi dan kecepatan. Seiring teknologi ini menjadi lebih terjangkau dan tersebar luas, mereka memiliki potensi untuk mendefinisikan ulang apa yang mungkin dalam konstruksi perumahan. Ini adalah masa depan di mana membangun rumah bertingkat dalam hitungan hari bukanlah pengecualian, melainkan kecepatan standar industri. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon suka dan berlangganan.